Tanya jawab mahasiswa Teknik Sipil UIR tentang Pilekep. Ya, saya kira kuliah untuk hari ini cukup. Ya, sekali lagi saya ada kutip lagi. Ini kata-kata motivasi. Ya, apa katanya? Belajar seperti perahu melawan arus. Kalau tidak maju berarti mundur. Jadi kalau perahu yang melawan arus itu tidak berhenti di tempat. Kalau tidak maju berarti mundur. Nah, sekarang tinggal mahasiswa, apakah mau maju atau mau mundur? Ya, saya kira cukup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sesi diskusi saya kembalikan ke Bu Anissa untuk memimpin tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Silakan Bu Anissa. Nah, terima kasih Pak Roni. Terima kasih kepada Pak Roni yang selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari mahasiswa. Baiklah, untuk yang mau bertanya silahkan tekan tombol raise your hand. Maka ada pertanyaan. Jangan terbiasa ya dengan ini, dengan sepi tanya jawab. Pak Nurman mau bertanya Pak. Silakan kepada Nurman. Oke, ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu kan dari contoh-contoh perhitungan tadi itu kan beberapa kayak udah ditentukan jumlah tiang pancangnya kan udah ditentukan tuh Pak. Nah, itu yang mau ditanyain Pak, untuk penentuan jumlah tiang pancang tuh biasanya berdasarkan SNI apa gitu, mungkin jadi patokan untuk penentuan tiang pancangnya, atau ada perhitungan dari SNI lain gitu. Ya, oke, bagus pertanyaannya, tapi tidak menyangkut geser ya, itu menyangkut pemakaian jumlah tiang pancang. Jumlah tiang pancang itu Ya, ditentukan oleh geser Allah dekat. ya, jumlah tiang pancang ditentukan oleh PU ultimate-nya itu berapa besarnya PU ya. Ada dua versi ya dalam menghitung tiang pancang. Kalau di daya dukung single pile di tiang pancang sudah dihitung terhadap safety factor, maka dia tidak diambil P-nya terfaktor. P-nya faktornya satu saja, satu beban hidup dan satu beban mati. Kenapa tidak ada faktor beban? Karena di tiang pancang sendiri sudah ada safety factor. Jadi besarnya P yang bekerja, PU yang bekerja, yang faktornya satu tadi, ya dibagi dengan kemampuan single pile dari tiang pancang. Ya, mungkin saya juga tidak mengkaitkan dengan SNI secara langsung, karena tiang pancang dihitung berdasarkan data sondir. Single pile-nya bisa berapa ton? Kalau tiang pancang single pile-nya adalah 10 ton, ya katakan 10 ton. Sedangkan total PU-nya 30 ton. Berarti 30 dibagi 10, ya. Tapi tiang pancang itu dikalikan dengan faktor efisiensi dulu, karena dia pile group. Jadi tidak serta-merta 10 itu bisa digunakan. Efisiensi pile group itu besarnya antara 0,75 sampai 0,9. Berarti yang tidak 100% single pile dipakai untuk mendesain suatu pile group. Jadi bisa 75% sampai 90%-nya. Jadi singkatnya saya menjawab, besarnya PU dibagi dengan kemampuan single pile, sehingga didapat N-nya berapa jumlah tiang pancang. Itu jawaban singkatnya. Ya, Saudara Norman, bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Ada satu lagi Pak pertanyaan, boleh Pak? Ya, silakan. Boleh. 2, 3, 10 boleh. Oke Pak, itu tadi dalam perhitungan untuk apanya gesernya kan tadi ada dua Pak yang harus diperhatikan.
untuk file tab tuh ada yang berpatokan pada kolomnya, geser terhadap kolom, ada juga ada terhadap filenya Pak. Nah tadi itu yang masih agak ragunya untuk pencarian nilai BO-nya Pak, BO atau B0 tadi itu lupa. Kan ada yang terhadap kolom, ada yang terhadap file, kan ada bedanya tadi itu Pak. Itu masih agak ragu tadi Pak, boleh dijelasin? Benar. Saya share lagi PPT-nya ya, biar jelas ya. Saya share lagi. Itu ya dibagi dua sih, yang ada filing dengan yang tidak ada filing. Nah, nanti dibedakan. Saya lihat di mana nanti. Oke. Saya mulai dari yang ini dia. Ini yang tidak ada filing ya, tidak ada tiang panjang. Yang B0-nya sama dengan B. Ini dia. Yang satu arah. Ya, ini yang satu arah. Nah, jadi kalau tidak ada filing dia jarak D aja dari kolom. Ini kolom jarak D adalah tinggi manfaat. Ya, inilah B0-nya. Ya, bisa dipahami, Norman, yang ini. Ini untuk pondasi telapak. Pondasi telapak nih biasanya nih. Ya, jarak D. Nampak di sini jarak D. Ini dia. Bisa ya? Kita lanjut. Lanjut ya, Norman. Lanjut Pak. Nah, kalau yang dua arah, ini jaraknya bukan D per 2, kan lebih kecil ini. Jaraknya D per 2, tapi dia keliling. Ini. Nah, yang tentu yang lebih menentukan yang mana? Yang lebih pendek atau yang lebih panjang? Yang lebih pendek kan? Karena ini kekuatan nominal. Kalau ini lebih pendek dibandingkan B ini, yang menentukan yang mana? Yang lebih pendek. Jadi salah satu nanti mana yang lebih menentukan. Dengan formula yang sama, B0-nya lebih kecil akan menghasilkan VC yang lebih kecil. Ya, sedangkan yang kita ambil VC yang paling kecil kan? Tadi ada 3 formula. Kita ambil VC yang paling kecil. Nah, untuk yang filing, ini ada yang filing ya. Nah, ini dia. Untuk satu arah dia di sini. Ya, bukan jarak D. Dia tidak ditentukan oleh jarak D, tapi ditentukan oleh 0,2 kali diameter filing. Ini 0,2 D. Di sini dia. Jadi bukan D tinggi manfaat, D di sini D besar adalah diameter daripada filing, daripada tiang panjang. Jadi ini dia 0,2. Walaupun panjangnya sama, tapi daerahnya dia bukan di jarak D, tapi di jarak ini. Panjangnya akan sama. Tanpa tiang panjang juga sepanjang D. Ini B0-nya. Ya kan akan sama kan? Yang B0 kan ini akan sama dengan B juga. Di sini BW. Jadi hati-hati. Kalau rumusnya berbeda, ini SNI 2002 dia memberi simbol BW di sini. SNI 2013 dia beri simbol B0. Jadi walaupun simbolnya berbeda-beda, dia sama. SNI 2002 dia memberi simbol di sini tinggi manfaatnya adalah T. SNI 2013 itu D. Ya, jadi beda, maksudnya sama. Nah, ini nampak di sini. Ya, ini yang satu arah. Nah, tapi yang dua arah tetap sama, diambil seperti ini. Diambil D per 2. Jadi untuk yang soal kita kan ini dia. Ini soalnya. Pakai tiang panjang. Dia untuk yang dua arah tetap diambil sejarak D. Keliling sejarak D. Nah, kalau yang satu arah nanti bisa diperiksa. Jadi kayaknya dua arah ini lebih pendek pada satu arah. Itu yang lupa saya sampaikan. Yang satu arah saya mau jadikan PR. Ini satu arahnya. Ini. Ya, 0,2 daripada 4. Ini berapa? 300. 0,2 kali 300 nanti ini. Inilah B0-nya. Sedangkan ini B0-nya adalah ini dia B0-nya. Nah, ini B0-nya. C plus D. Ya. Nanti C plus D dibandingkan dengan yang satu arah. Ya, bandingkan satu arah, mana yang lebih menentukan. Jangan-jangan satu arah lebih menentukan. Jangan-jangan di sini. Jadi yang 0,2 dari tiang panjang
ya itu tetap juga lebar itu selebar B. B berapa lebar? B di sini lebarnya 750. Ternyata B0-nya berapa di sini? B0 4000 ya 212 mili. Berarti lebih menentukan satu arah loh di sini karena B-nya 750, ini lebih panjang. Ini sampai 4000 lebih ya di sini. B0-nya ya. Ya, nanti coba dicek. Yang mana lebih menentukan. Ya. Apakah satu arah atau dua arah? Ya, Saudara Norman. Cukup jelas? Ya Pak, cukup Pak. Ya. Oke, saya stop share lagi. Oke, silakan. Iya, kalau yang ini Masih ada Bu Anissa? apakah ada pertanyaan yang lain dari mahasiswa? Ini rekamannya saya berhentikan dulu lah karena banyak waktu jeda.